Di jantung Asia Tenggara, ketegangan kembali membara. Perbatasan Thailand-Kamboja yang selama ini tenang, mendadak berubah menjadi palagan penuh ledakan. Unit lapis baja menerobos desa-desa, drone bersenjata berterbangan di atas pepohonan, dan jet-jet F-16 Thailand melintas rendah, menjatuhkan bom presisi ke posisi yang dianggap mengancam. Bagi warga sipil di perbatasan, suara hujan dan angin kini digantikan gemuruh artileri yang tak lagi dapat ditebak. Eskalasi bukan konflik kecil. Konflik ini bukan konflik kecil. Bukan pula sekadar salah tembak atau patroli yang kebablasan. Ini adalah peningkatan skala kekerasan yang jauh lebih besar dibanding insiden-insiden sebelumnya. Thailand menilai serangan mereka sebagai balasan atas aksi militer Kamboja. Sementara Kamboja menuduh Thailand melanggar wilayah berdaulatnya. Klaim saling tuduh inilah yang sering memicu perang di masa modern. Tidak jelas siapa memulai, tapi jelas siapa yang paling dirugikan. Masyarakat sipil. Akar masalah sengketa perbatasan. Untuk memahami mengapa konflik ini mudah membesar, kita harus melihat ke belakang. Sengketa perbatasan antara kedua negara sudah berlangsung selama puluhan tahun, dan banyak terkait peninggalan peta kolonial. Area-area seperti Candi Preah Vihear, Tamuen Tom, dan beberapa titik strategis di pegunungan Dangrek menjadi simbol perebutan kehormatan nasional. Ketika simbol sejarah disandingkan dengan kepentingan militer dan politik, api konflik pun mudah tersulut, bahkan hanya karena laporan intelijen yang salah atau manuver unit patroli yang terlalu dekat garis demarkasi. Taktik perang mulai berubah. Namun, yang membuat situasi kali ini berbeda adalah pola perangnya. Thailand dan Kamboja mulai mengadopsi taktik modern. Drone ISR dan drone bersenjata digunakan secara intensif untuk mengintai dan menghancurkan target bernilai tinggi. Artileri kaliber besar ditembakkan dari jarak jauh ke area-area yang sebelumnya dianggap aman. Beberapa laporan bahkan menunjukkan kendaraan lapis baja yang menerobos desa-desa demi mengejar posisi lawan. Dan yang paling mencolok, keterlibatan F-16 Thailand dalam serangan udara yang diarahkan secara langsung ke posisi militer Kamboja. Ketika kekuatan udara mulai bermain di atas kepala pasukan darat, eskalasi biasanya sulit dihentikan. Dampak kemanusiaan mulai terasa. Ratusan ribu warga mulai mengungsi ke arah timur dan selatan, sedangkan sebagian memilih bertahan di rumah-rumah yang kini tak lagi memiliki atap. Sekolah rusak, klinik lapangan penuh, dan transportasi perbatasan lumpuh total. Konflik yang awalnya berupa bentrokan militer kini berubah menjadi krisis kemanusiaan yang menunggu pecah lebih besar lagi. Risiko merembet ke Laos dan Vietnam. Yang lebih berbahaya adalah potensi merembetnya konflik ke negara lain. Perbatasan Thailand-Kamboja tidak berada di ruang kosong. Di sebelah utara ada Laos, di timur ada Vietnam. Jalur perdagangan, jalur etnis, dan jalur pasokan energi saling bersinggungan. Bila artileri salah arah hanya beberapa kilometer, itu sudah masuk wilayah negara lain. Bila pengungsian massal tak bisa dikendalikan, Laos dan Vietnam akan menanggung beban sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Dan bila konflik berlanjut, kekhawatiran terbesar adalah masuknya aktor asing yang memiliki kepentingan geopolitik di Asia Tenggara. Sumber daya. Palagan baru adidaya. Disinilah letak bahayanya. Dunia tidak lagi sama. Kawasan yang kaya sumber daya selalu menjadi incaran adidaya. Di Timur Tengah, minyak menjadi sumber berkah sekaligus sumber luka yang tak kunjung sembuh. Di Afrika, mineral langka melahirkan perang puluhan tahun. Sementara Asia Tenggara memiliki hutan rapat, cadangan energi terbarukan, bahan tambang strategis, hingga jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Bila konflik Thailand-Kamboja terus membesar, ada risiko Asia Tenggara dijadikan ladang pengaruh baru bagi kekuatan besar yang ingin menanam kaki di kawasan ini. Bahaya palagan Timur Tengah pindah ke ASEAN. Tentu kita tidak ingin palagan Timur Tengah berpindah ke ASEAN. Tidak ada negara ASEAN yang siap menghadapi konflik berkepanjangan. Ekonomi akan runtuh, investasi akan hengkang, pengungsi akan melonjak, dan kawasan yang selama puluhan tahun dikenal stabil, damai, dan tumbuh pesat, bisa berubah menjadi arena perebutan pengaruh yang tidak menguntungkan siapapun
Peran dan kelemahan ASEAN. Lalu apa peran ASEAN? Secara prinsip, ASEAN dibangun berdasarkan 3 hal: dialog, konsensus, dan non-intervensi. Tetapi ketika dua negara anggota terlibat konflik bersenjata langsung, mekanisme ini sering terbukti lambat. Pernyataan-pernyataan desakan berhenti menembak biasanya tidak cukup. Dibutuhkan pengawasan bersama, mekanisme garis demarkasi yang diperbarui, dan tekanan diplomatik yang dilakukan secara kolektif. Namun semua itu hanya bisa berjalan bila para pemimpin ASEAN mau menurunkan ego masing-masing. Tantangan untuk para pemimpin ASEAN. Karena konflik ini bukan soal siapa menang dan siapa kalah. Bukan soal siapa menembak lebih dulu. Ini soal stabilitas kawasan yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kemajuan kita. Kalau konflik ini tidak segera dihentikan, maka ASEAN yang selama ini dikenal solid dapat terbelah, membuka ruang bagi kekuatan luar untuk masuk dan memanfaatkan kekacauan ini. Peran strategis Indonesia. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memegang peran strategis. Kita dikenal sebagai jembatan diplomasi, mediator yang dipercaya, dan negara yang mampu berbicara tegas sambil tetap menjaga netralitas. Tapi Indonesia juga sadar, diplomasi yang kuat harus dibarengi pertahanan yang solid, karena kawasan yang stabil membutuhkan penyeimbang. Kita tidak ingin ASEAN dijadikan daerah eksperimen militer negara adidaya. Kita tidak ingin Asia Tenggara menjadi arena perebutan pengaruh yang mengorbankan rakyat dan masa depan kita. Pada akhirnya, konflik Thailand-Kamboja adalah alarm keras bagi seluruh kawasan, bahwa perdamaian tidak boleh dianggap otomatis, bahwa stabilitas ASEAN tidak pernah dijamin tanpa upaya bersama, dan bahwa ego satu pemimpin saja bisa menyeret seluruh kawasan ke jurang konflik yang tidak diperlukan. Inilah saatnya para pemimpin ASEAN menunjukkan kedewasaan, menahan diri, bertindak tegas dan mengutamakan kepentingan jutaan rakyat, bukan kepentingan politik jangka pendek. Jika mereka gagal melakukan itu, maka Asia Tenggara akan masuk ke fase paling berbahaya dalam 50 tahun terakhir. Dan bagi kita di Indonesia, inilah pengingat bahwa kekuatan, diplomasi, dan kewaspadaan harus berjalan berdampingan. Karena memelihara perdamaian bukan hanya tugas tentara dan diplomat, tetapi tugas seluruh bangsa untuk menjaga kawasan ini tetap aman bagi generasi mendatang. Analisa ini mungkin terlihat terlalu jauh, tapi kita belajar dari konflik besar di dunia. Hampir semuanya dimulai dari konflik kecil yang tidak segera dipadamkan dan diperparah siraman minyak oleh negara adidaya, negara admin bumi yang memang punya kepentingan, sehingga konflik membara dan tak kunjung usai sampai negara adidaya merasa kenyang. Terima kasih telah menyaksikan update militer. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.